Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya saya dulu sudah pernah menjelaskan mengenai materi ini dan sekarang saya akan mengulang agar kalian lebih jelas supaya nanti bisa mengerjakan atau membuat laporan rekonsiliasi fiskalnya. Nah, di sini untuk pembahasan yang akan kita bahas itu ada 6 materi. Yang pertama, pengertian rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. 3, jenis-jenis koreksi fiskal. 4, teknik rekonsiliasi fiskal. 5, format rekonsiliasi fiskal. Dan 6, perbedaan laporan komersial dan laporan keuangan fiskalnya. Nah, di sini untuk pengertian koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi sebelum pajak menurut komersial dan pembukuan dengan laba rugi menurut SPT tahunan. Nah, kita bisa melakukan rekonsiliasi fiskal itu pada perusahaan. Nah, nanti di perusahaan itu kita akan mengecek bagian laporan laba rugi yang sudah kita buat atau perusahaan buat, itu yang dinamakan dinamakan laporan keuangan menurut komersial atau pembukuan perusahaan. Kemudian akan kita samakan laporan laba rugi tersebut dengan laporan laba rugi yang dibuat atau berdasarkan fiskalnya atau berdasarkan pajak yang berlaku di suatu negara tersebut. Nah, nanti kita samakan apakah perhitungan menurut komersial atau perusahaan itu sama dengan menurut pajak atau fiskalnya. Itu yang dinamakan rekonsiliasi. Jadi kita menyamakan atau mengecek seperti itu. Nah, nanti gunanya untuk rekonsiliasi fiskal itu berfungsi sebagai lampiran dari SPT tahunan PPh. Nah, PPh ini yang dimaksudkan adalah untuk perusahaan-perusahaan karena kebanyakan yang ada laporan laba ruginya itu adalah bagian perusahaan. Itu. Nah, di sini nanti berisi kertas kerja yang berisi tentang penyesuaian. Nah, nanti disesuaikan laporan laba rugi dari perusahaan tersebut atau komersialnya bagaimana, apakah ada yang tidak sesuai dengan perpajakan atau bagaimana. Nanti di situ ada pengaruh positif dan negatifnya. Itu mengenai pengertiannya. Nah, sekarang penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan, yaitu beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian atau saat pengakuan biaya. Nah, di sini kalau SAK itu kan digunakan pada waktu kita membuat laporan laba rugi berdasarkan perusahaan. Di perusahaan itu kita dasarnya adalah SAK. Nah, kalau di pajak itu peraturannya pasti berbeda karena di pajak itu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang biasanya sudah diatur oleh undang-undang. Nah, kalau SAK itu kan tinggal kebijakan dari perusahaan. Kita mau menggunakan konsep yang bagaimana, pengukuran yang bagaimana, dan metodenya yang bagaimana. Tuh, jadi itu menurut kebijakan perusahaan. Tapi kalau yang peraturan perpajakan itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi wajib dipatuhi oleh masyarakat atau orang yang membuat pembukuan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Nah, di sini ketentuannya jelas berbeda.
Tuh, jadi nanti mana yang merupakan objek pajak menurut perusahaan, mana yang merupakan objek pajak menurut perpajakan. Tuh. Dan mana yang dikatakan PPh sudah final ataupun belum, itu nanti ada perbedaannya. Kemudian yang ketiga adanya kompensasi kerugian fiskal. Nah, untuk kompensasi ini nanti akan kalau menurut fiskal itu kita lihat di undang-undangnya. Nanti ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu pasal berapa dan ayat berapanya di situ dijelaskan. Kemudian yang keempat adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Nah, itulah penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan-perbedaan ini. Kemudian koreksi fiskal itu terdiri dari yang pertama ada rekonsiliasi karena perbedaan waktu. Nah, di sini dijelaskan untuk beda waktu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan dan atau biaya tiap tahun atau tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal. Nah, tadi kalau kita di perusahaan itu kita bebas untuk menggunakan metode perhitungan pendapatan dan biaya. Karena itu tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk fiskalnya itu sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi nanti akan ada perbedaan karena beda waktu pengakuannya. Misalkan di sini total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar. Yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut. Nah, di sini sebenarnya jumlahnya sama, cuma perbedaannya pada waktunya saja. Nah, sebagai contoh di sini ada biaya penyusutan atau amortisasi. Kemudian ada penilaian persediaan. Nah, nanti kan penilaian persediaan itu ada beberapa metode. Nah, nanti untuk fiskal itu hanya ada beberapa metode yang diakuinya. Nah, untuk penyusutan itu juga kalau kita menurut SAK itu ada berbagai macam metode penyusutan. Cuma untuk pajak itu akan dibatasi hanya penyusutan tertentu saja. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di materi berikutnya. Nah, di sini yang kedua ada koreksi karena perbedaan tetap. Nah, di sini timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal. Koreksi beda tetap terdiri dari yang A, beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh, seperti bantuan, sumbangan, harta hibah yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan. Kemudian kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah. Yang B, adanya beda tetap murni, yaitu biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, ini nanti kita akan lebih memahaminya lagi di materi berikutnya. Jadi di sini kita hanya akan mengetahui poin-poinnya saja dulu. Nanti lebih jelas lagi kalau kita sudah praktek. Jadi mana yang dinamakan natura, mana yang dinamakan sumbangan atau harta hibah, itu nanti ada jenis-jenisnya. Kemudian yang C, ada beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan, adanya bukti pendukung yang kuat, karena lokasi, penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat. Nah, ini jadi untuk perbedaan tetap itu kita menggunakan 3 koreksi tetap atau beda tetap itu terdiri dari 3. Yang pertama ada beda tetap atas penghasilan yang bukan objek pajak.
kemudian ada beda tetap murni dan ada beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus. Itu yang dinamakan koreksi karena perbedaan tetap. Kemudian yang ketiga, ada koreksi karena pengenaan pajak final. Nah, di sini untuk yang A, di sini pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, kemudian pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, kemudian ada pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini dikhususkan untuk wajib pajak, badan, realistik, dan OP. Nah, di sini jadi ini diwajibkan untuk penghasilan wajib pajak badan, bukan wajib pajak pribadi atau perorangan. Kemudian yang B, biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final, seperti di sini contohnya itu ada biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Nah, itu. Jadi kita membayar sewa, membayar sewa atau mendapatkan penghasilan dari sewa, tanah dan bangunan itu merupakan PPh final. Kemudian ada biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari penggalian hak atas tanah dan atau bangunan. Tuh, jadi ini untuk biaya yang mendapatkan pemeliharaan, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Jadi itu merupakan beban sewa bangunan atau sewa tanah. Kemudian ada penghasilan dari penggalian hak atas tanah dan bangunan. Jadi ini berhubungan dengan sewa. Itu ada pajak penghasilan finalnya. Nah, kemudian ini merupakan bentuk kertas kerja dari koreksi fiskal. Nah, di sini dijelaskan bentuk baku kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu pasti ada nama perusahaannya, kemudian ada keterangan rekonsiliasi fiskal. Nah, dalam rekonsiliasi fiskal yang kita masukkan adalah laporan laba rugi perusahaan. Makanya di sini ada laba komersial sebelum pajak, itu diketahui berapa, kemudian nanti ditambah dengan koreksi positifnya. Nah, yang termasuk dalam koreksi positif itu ada sumbangan, ada iklan dan promosi, ada kenikmatan atau natura tadi, kemudian ada biaya dalam bentuk natura, kemudian ada biaya pemeliharaan gedung yang disewakan, ada biaya penyusutan, ada biaya penyisian kerugian piutang. Itu masuk ke dalam koreksi positif. Nah, ini harus kamu hafalkan. Karena nanti kalau sudah hafal kita akan gampang. Oh, ini ada sumbangan, berarti masuk ke koreksi positif. Kemudian, oh ada kenikmatan, berarti masuk ke koreksi positif. Tuh. Nah, selain yang masuk dalam koreksi positif, di sini juga dijelaskan untuk dikurangi yang itu masuk ke dalam koreksi negatif. Yaitu ada biaya penyusutan, ada pendapatan sewa gedung, ada pendapatan dividen, ada pendapatan bunga deposito, dan ada pendapatan jasa giro. Nah, nanti ini dinamakan sebagai laba atau rugi fiskal sebelum pajaknya. Tuh. Jadi kita harus menghafal dulu mana yang masuk ke sisi positif atau koreksi positif dan mana yang masuk ke koreksi negatif. Nah, intinya kata kuncinya sebetulnya kalau kita yang masuk ke dalam koreksi positif itu rata-rata adalah biaya-biaya. Nah, kalau yang masuk ke koreksi negatif itu adalah pendapatan-pendapatan. Tuh. Nah, kemudian kita beralih ke laba rugi komersial dan fiskal. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama, itu untuk dalam segi
tujuan. Untuk tujuan di laporan keuangan komersial itu tujuannya itu adalah menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi, mengukur keadaan kekayaan, dan laporannya untuk pihak ketiga dan manajemen. Itu tujuan dari laporan keuangan komersial. Nah, kalau untuk laporan keuangan fiskalnya, itu tujuannya adalah menghitung besarnya pajak terhutang dan laporannya untuk pihak fiskusnya atau bagian pajaknya. Itu perbedaannya. Jadi, saya tegaskan kalau untuk laporan komersial itu dituju atau dibuat untuk pihak ketiga dan manajemen. Kalau untuk laporan fiskal itu dibuat untuk pihak fiskusnya. Kemudian akibat penyimpangan. Nah, dari akibat penyimpangan di laporan komersial itu mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen. Kemudian yang kedua ada opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditur, investor, dan pemilik perusahaan. Kemudian untuk laporan fiskal akibat penyimpangannya itu sanksi di bidang perpajakan, yaitu ada sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan. Kemudian ada sanksi pidana berupa kekurangan atau penjara. Nah, jadi di sini ada kalau untuk fiskal itu setiap ada penyimpangan itu akan berakibat pada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Nah, kalau untuk komersialnya itu pasti berhubungan dengan keputusan oleh manajemen. Nah, di sini ada dasar penyusutan atau konsepnya. Untuk komersial itu standar akuntansi keuangan atau SAK kita menggunakannya. Nah, dalam SAK itu ada dasar akrual. Kemudian yang kedua mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat. Yang ketiga konservatif yaitu konsep hati-hati. Kemudian ada kemungkinan rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian dengan membentuk penyisihan atau cadangan kerugian pada akhir tahun atau dengan membuat penyesuaian atau adjustment. Nah, keempatnya, materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajarnya dalam penilaian laporan keuangan komersial. Nah, di sini saya tegaskan, jadi untuk komersial itu dasar penyusutan atau konsepnya itu kita selalu menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, untuk fiskal di sini SAK-nya itu disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang pertama, dasar akrualnya dia menggunakan stelsel. Yang kedua, mempertemukan antara biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Yang ketiga, konservatifnya tidak digunakan. Yang keempat, materialitasnya digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajarnya dalam menilai laporan keuangan komersial itu tidak digunakan. Nah, ini mengenai rekonsiliasi fiskal.